Jadi tuh selama itu ada bukan satu bahkan sering banyak momen di tempat gua kerja juga temen gua hampir mau gue colok pakai tang matanya. Terus sadarnya itu kapan? Pas gua udah kayak yang di depan mata gua lu gitu, Tiba-tiba tahu-tahu langsung gitu. kebuka Iya, aja mata. dia lu ngapain gue, dia punya gue ini gue gitu, kata lu misalnya ya. Hmm. Coba aja gue lepasin aja, itu gue kena kaki gue kan jatuh tuh. Tapi setelah kejadian itu ya, gue tuh tiba-tiba ternyata si makhluk itu ngikut, gue nggak tahu. Jadi dia tahu ada di kamar gue pertama kalinya yang Tapi gue lihat. sosok yang lu lihat itu Sama kayak yang di puncak. yang di puncak itu ngikut Iya, ke rumah lu. iya. Mas cerita malam seram. Lihat apa lu sama dia gitu. Terus yang jawab langsung temen gue yang cowok ini. Oh, yang kabur duluan. Terus. Tapi kasar banget ngomongnya. Kata dia tuh, pokoknya dia ngomongnya, anjir gue lihat itu kunti gitu, kata si temen gue ini. Jadi ternyata si Devi ini cuman dia doang yang ngelihat si villa yang ada di dalam hutan itu, dan dia juga ngelihat si cewek yang ternyata jalan ke dalam hutan dan diikutin sama orang yang jaga villa itu. Dan ternyata villanya itu gede banget, tapi ternyata teman-temannya itu nggak ada yang lihat. Tapi ternyata teman-temannya itu ada beberapa orang yang ngelihat juga pada posisi saat sebelum maghrib. Itu satu orang aja sih. Itu satu orang aja. Iya. Oh, satu orang aja. Iya, jadi ada orang lain yang ngelihat juga saat si Devi ngelihat ada sosok cewek yang lagi berdiri di samping yang posisi sebelum maghrib. Itu ternyata bukan cuma dia doang, dan itu menurut gua hal yang menakutkan banget, dan ternyata terbukti bukan cuma Devi doang yang ngerasain gitu. Nah, Dep, gue dengar katanya setelah 1 minggu kepulangan lu dari puncak itu banyak efek samping yang lu rasain, mulai dari lu suka ngomong sendiri, terus lu suka jadi suka banget ngaca katanya. Iya. Terus lu mimpi banyak sering banget ngalamin mimpi-mimpi yang aneh. Terus juga lu katanya ngerasain ada yang ikut saat lu pulang kerja. Iya. Gitu. Terus juga lu jadi ngerasa lu tuh pengen nyelakain orang. Iya itu. Nah, atau psikopat deh. Iya. Nah, terus gue pengen tahu cerita itu sebelum lu disembuhin dulu. Oke. Coba gue pengen tahu dari awal dulu, dari yang ngomong sendiri. Oke. Iya. Itu dari seminggu tuh dari kejadian itu ngomong sendiri tuh, gue bang sering ngomong sendiri. Jadi maksudnya lu lagi diem aja gitu? Iya, jadi kan misalnya mau ngapain aja nih. Pokoknya setelah kejadian itu ya, gue tuh tiba-tiba ternyata si makhluk itu ngikut, gue nggak tahu. Jadi dia tahu ada di kamar gue pertama kalinya yang. Tapi sosok yang lu lihat itu sama kayak yang di puncak itu ngikut ke rumah lu? Iya. Gue baru tahu pas di kamar. Terus. Pas setelah seminggu itu, gue lupa antara mau berangkat kerja atau pulang kerja gitu. Dan gue tidur berdua ya waktu itu sama adik gue. Gue nanya nih sama adik gue, Lon, temen lu main nggak kesini gitu? Atau ada temen lu nggak yang main gitu? Enggak, Mbak, gue sendiri aja gitu. Oh ya udah, gue gitu aja. Gue tahu adik gue takut. Soalnya gue ngehnya itu dia ada di situ. Jadi dia di antara gue sama adik gue. Gitu. Jadi di dalam kamar lu. Kamar gue sama adik gue kan gue barengan. Iya. Jadi kan kayak di dalam kamar, tapi dia tuh cuma berdiri aja gitu. Duduk. Iya, kan gue di kasur. Kan gue. Dia duduknya posisinya di mana? Di tengah-tengah. Nih, misalkan lu duduk di sini. Adik gue di kanan, gue di kiri, tengah dia kosong. Dia di tengah. Jadi dia selalu tiba-tiba aja langsung duduk gitu. Iya, dia di sini di tengah. Terus kata gue, kan gue kayak kaget ya. Kayak gue lagi ngomong gini. Tiba-tiba lagi ngomong sama adik lu gitu ya. Gue ngomong sama adik gue di tengah, dia kayak gini nih kayak kita. Jadi si ininya di sini. Sini ada celah gitu ya. Iya, terus dia ikut nimbrung. Kan gue nggak undang dia gitu. Ya, tahu-tahu datang. Kata gue, Lon, lu tadi ada temen lu di sini ya? Gue nanya gitu. Kata adik gue, enggak mbak, gue sendirian aja gitu. Ada lu itu cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek. Iya. Namanya Dila, gue panggilnya Delon. Oh, Delon. Biasalah nanya keluarga nama panggilan lah ya. Nah terus, enggak mbak, gue sendirian, gue ada yang main gitu.
oh ya udah gue gitu. Kalau gue ngomong Lon sebelah lu ada, ntar dia nih rame dong Iya. kan, nanti lari bagaimana kan, gue diem aja Sampai ngibrit mencoba keluar. nahan. Kayak di puncak kan gak lucu. Terus udah, terus gue pura-pura nyuruh adik gue, Lon beliin gue jajan Lon, gitu. Keluar lah. Tapi Adele itu umur berapa? Waktu itu berarti SD kali. Oh, masih kecil. Iya. Oh, terus Kan lagi unyu-unyunya ya, Ah. dan gak mungkin dong gue kasih tahu yang sejauh itu. Ah. Terus gue nyuruh adik gue ke warung lah, suruh beli jajan lah dia, biar gue bisa ngomong sama nih makhluk gitu. Oh, lu bisa ngomong sama si makhluk ini? Dia bukan coba, dia justru malah ngajak gue ngomong. Kayak dia tuh kayak duduk tuh kayak pengen ngomong gitu. Gue dalam hati ngomong, ngapain lu gitu. Terus dia kayak yang gue di sini gitu, gue ngikut lu gitu, gue ngikut lu pergi kemarin, kasar lagi. Suaranya itu cewek, kemayu gitu. Bener-bener lu denger dari telinga? Iya dari sini, dari sebelah apa dari kanan. hati lu dari, gitu? Dari kuping sebelah kanan. Kayak lu ngomong nih, kuping gue denger kayak gitu. Kayak lu di sini sebelah kanan. Iya. Gitu, dia di kanan gitu. Terus. Kata gue kan. Itu lu yang ngomong duluan? Gue nanya. Lu siapa lu? Kata gue gitu. Gue kayak pernah lihat lu. Tapi lu ngomong gitu? Ngomong. Kayak orang ngomong biasa aja kayak gitu. Kayak gini gue ngomong kayak gitu. Tapi gue ngomongnya aku kamu ya ke si makhluk ini. Kamu Karena ngapain gue gitu? gak sopan ya, kalau belum gue lu kayak so kenal banget gitu kan. Kamu ngapain? Nada gue gini. Kamu ngapain di sini? Kamu siapa? Kata gue gitu. Terus kata si makhluk ini, aku yang kamu lihat di tempat itu, aku memang ikut kamu. Kata bahasanya memang kaku gitu. Dan dia halus banget tau. Halus. Kayak bener-bener kayak cewek-cewek zaman dulu yang malam mau mulai gitu ya. Cantik gitu kan cara ngomong. Gue kan kasar ya. Barbar kalau ngomong gue beda lah ya. Generasinya beda. Kalau gue contohnya gue kagak bisa ya, mohon maaf gitu. Sebisa-bisanya gue aja nih. Kata dia, gue mau ikut kamu, kata dia. Mau ngapain? Kata gue gitu, kata dia. Aku seneng, kata dia. Ya udahlah, yang bener jangan ganggu gue ya, gue gitu ke dia. Ya dia gitu. Tadi cuma jawab iya doang gitu. Iya, tapi nggak mangguk ya. Itu gue aja mangguk iya, jadi cuma bilang iya aja gitu. Terus udah tuh gue nyusulin adek gue lah keluar, dia gue tinggal. Gue ngomong jangan ikut lu. Dia memang udah lu tinggal aja di kamar lu gitu, lu biarin gitu. Iya, sabodo teing lah ya. Gue juga biarin aja gitu kan, kata dia mau ikut. Gue usir, ntar gue malah kenapa-napa kan. Gue juga nggak tahu cara ngusirnya gitu. Iya. Gue masih mikir apa gue halu ya, gue selalu kayak gitu loh bang. Karena gue nggak berani. Iya. Jadi lu kayak beranggapan bahwa diri lu tuh apa ya, merasakan halusinasi. Iya betul kayak gitu. Terus ya udahlah ya. Terus abis itu gue nyusulin adik gue. Nyusulin ke warung. Gue bilang ke dia, jangan ikut lu. Terus adik gue takut gue gitu. Tapi adik lu nggak bisa ngeliat kan? Enggak. Yang ngeliat lu bisa, maksudnya ngerasain kayak gitu nggak bisa. Enggak, maksudnya nggak bisa ngeliat dia. Betul. Iya. Gak ada yang bisa, gue doang. Lu doang di rumah pun orang tua lu nggak ada yang bisa lihat dia. Iya, udah tuh, udah ya. Itu salah satu contoh ngomong sendirinya. Yang paling pertamanya, maksudnya itu awal mulanya. Iya. Dan itu berlaku dimanapun gue pergi bang. Jadi kayak misalnya gue di tempat kerja, gue lagi main kayak gitu. Kalaupun kayak lu lagi kerja, tiba-tiba dia ngomong gitu. Nongol terus ngajak ngomong gitu. Iya, selalu gue yang nanya. Kan kasarnya ngapain lu ngikut-ngikut gue anjir gitu kan, lu gak gue ajak. Tapi lu bantuin gue kerja. Mending bantuin, repotin mah iya. Kasarnya kan gitu ya. Jadi megang benda aja gak bisa. Kan gue juga yang kerja capek kan. Terus kata pas lagi di tempat kerja pun kayak gitu sama yang gue bilang. Dia tiba-tiba kan gue kerja di satu perusahaan, satu otomotif lah ya. Di Kota Bekasi, dan mesinnya itu mesin CNC gitu. Iya. Dia ada kacanya gitulah, dia tutup kaca gitu, besar lah gitu. Satu mesinnya gede banget gitu ya. Ya kalau lu pernah gawe ya bang, terus, pokoknya dia besar gitu, terus ada kacanya. Kelihatan dong kalau dia itu di samping sebelah kanan gua. Jadi di kaca itu ada pantulannya dia? Ada, dia selalu di kanan gua. Gak tahu, pokoknya dia selalu di kanan gua. Selalu di kanan, gak pernah pindah ke kiri? Nggak tahu kenapa tuh dia tahu, gua juga bingung. Mungkin kiri lu buat cebok kali kan. Oh iya bener, dia nggak mau. Iya. Bener ya, dia tangan baik dia ya. Dia maunya tangan kanan aja udah, kanan aja yang baik. Saja deh. Udah tuh, pas lagi gawe, dia ada, gue refleks dong.
ya agak kasar memang pada saat itu. Gue bilang, anjir lu ngapain di sini, kata gue gitu. Gue refleks langsung ngomong gue lu di situ. Kayak gue udah jengkel, dia lama-lama kok ngelunjak ya, ikut gue mulu nih, jangan gue boker, gue pipis dia ikut lagi Dia kan, bahaya dong. ngintipin mulu. Bantuin kagak kan gue malu ya diintipin. Terus udah tuh di sama gawe begitu, terus dia kayak yang jawab, aku emang mau ikut kamu kemanapun kamu pergi, aku mau ikut katanya. Yaudah terserah, gue tinggalin tuh, gue pergi dulu nggak di mesin itu. Set gue keliling lah, main lah karena gue ngilangin gitu ya? Biar gue nggak takut gitu loh bang. Terus udah tuh itu momen itu juga dia ada. Dan di momen di saat gue lagi gawe juga sama dia, selalu nongol di saat gue lagi ngomong sama temen gue. Oh kayak misalnya lu lagi ngomong sama gue terus tiba-tiba dia nyamber aja gitu. Dia ada di sebelah lu, tapi sebelah kanan. Gua. Iya, sebelah kanan juga. Kayak misalnya lu ngomong gini nih. Waktu itu nih, misalnya lu ada nih, udah tahu gua nih di situ. Kita lagi ngobrol nih. Kayak gini. Dia tahu di kanan. Terus mukanya ngeselin banget lagi. Kayak yang enggak suka gitu loh. Oh, kayak enggak suka kalau gua ngomong sama lu. Iya, dia cemburu gitu loh. Terus, ada satu momen saking gue jengkelnya ya, gue tanya nih, dia kenapa sih ada mulu gitu di saat gue lagi sama teman-teman gue, kan temen gue jadi nuduh gue halu ya, nuduh gue stres. Oh jadi pada saat misalkan lagi ada temen tuh gue refleks, terus tiba-tiba lu ngomong, lu ngapain sih gitu, lu ngapain sih, kan temen kalau kan gue bingung gitu, ya sewot ya, apaan sih lu Dep, nggak jelas pasti gitu ya. Dan temen gue pada saat itu sama kayak gitu semua pas gue digituin. Gak jelas lu, gue digituin, bocah halu, bocah gitu terus. Iya, gue juga mungkin berpikirnya seperti itu. Sebel kan jadinya sama gue ya. Iya, jadi gue gak punya temen bang. Iya. Terus kayak, ini orang nah sih. Iya, stres ya pak. Kan lagi ngobrol sama gue, tapi kok lagi baik-baik aja ngomongnya jadi kasar. Gak ada hantu nih orang gitu kan, kalau bahasa Bekasi mah gue kan Bekasi ya. Terus udah tuh, gue enek lama-lama, maksudnya gue kesel gitu, akhirnya ya udahlah, gue pas di rumah di kamar gue tanya sama dia, sama si makhluk ini. Terus sendirian cuman posisi lu sama si makhluk itu, sosok itu doang. Gue tanya kayak yang udah kelewatan. Masalahnya dia itu selalu ada pas sama temen gue aja, sama orang tua gue, keluarga gue dia nggak pernah ada bang, nggak pernah nongol. Kayak yang jadi kayak dia tuh cemburu, kalau bukan cemburu sih, mungkin kayak kesel kalau lu punya teman lain, dia kayaknya dia merasa lu ngerasa deket sama orang lain tuh dia nggak suka gitu ya. Padahal dia sama gue juga nggak pernah ngomong gitu, kayak gitulah. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah lu ajakin ngobrol. Halus bang, gitu. Udah tuh, udah gitu, set di rumah, ke kamar gue tanya lah ke dia, ke si makhluk ini, gue manggil makhluk ini si cantik lah gitu. Kata gue menanya nih, gue menanya lah sama lu, kata gue gitu. Lu gue tahu lu ada kan di kamar, gue ngomong gitu, karena gue udah jengkel bang. Lu maunya apa sih gitu, kenapa lu datang di saat gue lagi ngobrol sama temen gue aja, kenapa sama orang tua gue lu gak pernah ada gitu. Kata dia jawab, karena aku nggak suka, nggak suka sama temen ya, aku nggak punya teman, kata dia. Emang temen lu kemana? Nggak ada, aku udah mati. Iya ya, kata gue gitu. Iya ya, gue juga. Tapi dia ada secara jelas dia mau ngaku udah mati. Iya udah mati, tapi dia masih gue ceritain sekarang, pokoknya matinya itu menurut bahasa kita meninggal, aslinya di dunia dia belum meninggal. Oh, aslinya di dunia itu dia belum meninggal. Iya gitulah, gue juga katanya gitu sih pas waktu gue. Terus ini nih yang senang ngaca. Oh iya, maksudnya lu tadinya emang orang yang biasa aja, nggak senang buat ngaca, terus tiba-tiba lu jadi senang ngaca gitu. Iya, jadi nggak yang kalau wanita normal kan terbagi ya, ada yang hobi ngaca, dikit-dikit memang dasarnya suka ngaca, sama yang ngaca kayak ada mau pergi, atau kondangan, kondangan atau mata kelipan, ada jerawat segala macam. Gue dia yang nomor 2 ini, yang ada perlu aja, segala yang ada perlunya lah gitu, gue ngaca gitu. Tapi pas ketika itu gue jadi seneng ngaca, mau pergi monggo gue ngaca mulu, jam 12 malam gue ngaca kalau belum tidur. Iya, jam 3 pagi. Ngapain itu lu di depan kaca itu ngapain? Ngaca bang, nyisiran. Gue senyum-senyum, ih gue cantik banget ya gitu. Padahal mah kagak, biasa aja. Itu hampir setiap hari? Setiap hari. Kalau belum tidur jam 12 itu pasti ngaca? Dan dimanapun gue pergi, gue selalu hobi ngaca, dan gue beli kaca. Jadi gue beli kaca. Lagi kerja lu tiba-tiba jadi ngaca? Iya, demen ngaca
kayak gue cantik aja gitu, padahal mah biasa aja gitu. Jadi kayak lu merasa ini bukan diri gue, gue jadi kayak gini gitu Gue ya. ngerasa jadi cantik banget bang, gue hobi dandan. Jadi hobi dandan tadinya biasa aja gitu. Biasa aja cuma pakai bedak doang, kalau kerja ntar dia luntur-luntur lagi gitu kan. Ini jadi pakai blush on kerja udah kayak mau kondangan, pakai bulu mata. Iya kayak gitu, pakai maskara, Pokoknya pakai hedon banget deh ya. Gue berasa diri gue cantik lah ya gitu. Terus pas gue ke tempat kerja, lu ngapain deh kayak yang gak jelas lu, kayak orang mau kondangan gitu ya. Iya, terus ini cakep gue loh kata gue gitu. Oh lu ngomong gitu kayak ke temennya pada protes lah gitu. Gue cakep, gue lagi cakep gitu. Lu habis kondangan? Enggak, emang gue kayak gini, gue ngomong gitu. Gak jelas lu, gue digitu-gitu nih intinya. Gue cuek aja, sabodotein gitu, bodo amat. Kayak gitu contoh ngacanya itu, kayak gitu. Berarti yang tadinya lu nggak suka ngaca, jadi tiba-tiba ngaca, terus lu yang tiba-tiba jadi orang yang suka ngomong sendiri dan teman-teman lu ngerasa kayak lu tuh apa sih Dep? Lu aneh banget sih ngomong-ngomong sendiri. Lu lagi ngobrol sama temen lu, tiba-tiba lu langsung ngomong kasar sama temen lu. Iya, Padahal maksud lu bukan ngomong kasar ke dia. Enggak, maksud lu ngomong kasar ke si makhluk sosok itu. Gue sebut dia si cantik sih. Oh, si cantik. Dan ternyata itu dia pas di kamar itu cantik tahu. Cantik banget. Ngasih lihat wujud aslinya. Iya, kalau lagi ngobrol sama gue. Kalau lagi marah yang ngeselin gitu, nggak jelek sih, serem gitu. Ngeselin gimana sih orang marah kan ngeselin. Jadi dia tuh menyesuaikan suasana hatinya dia. Kalau dia lagi suasana hatinya lagi bagus, dia berubah jadi cantik. Iya, bahkan gue sampai curhat sama dia. Kayak gue punya temen gitu. Kagak tahu ya, kayak gitu deh emang gak jelas. Gue juga gak jelas nih. Kayak gitu, benar. Kayak gitu. Oke, lanjut. Mimpi. Gue pengen tahu mimpi apa yang lu alamin setelah kejadian. Kan jadi setelah pulang dari puncak itu lu ngalamin mimpi-mimpi yang buruk menurut lu. Nah itu tuh mimpinya mimpi apa? Mimpinya itu sebenarnya satu, tapi dia berulang. Oh, mimpinya cuma satu tapi berulang-ulang tiap malam itu aja terus. Iya, bosen gue, takut, sampai nangis, sampai stres gue. Jadi mimpinya itu gue dikasih tahu tentang si sosok ini, si cantik ini. Oh, kayak diceritain. Iya, kalau kenapa dia bisa ada ke gue, kenapa dia suka sama ikut gue kayak gitu. Dikasih tahu semuanya. Apa aja tuh kayak gimana? Kenapa dia pengen ikut sama lu? Dia ngincar teman gue yang cowok itu waktu yang di balkon. Oh, dia suka sama si cowok itu, makanya dia ngedeketin lu. Iya. Bahkan ada satu momen kayak gue mau nyosor tuh cowok, kayak mau nyium gitu. Padahal ya biasa aja, maksudnya kayak biasa aja, maksudnya. Kayak udah temen gitu. Tapi tiba-tiba lu punya perasaan, lu pengen nyosor ini cowok gitu. Iya. Kayak yang gue suka banget gitu sama dia. Jadi kayak tergila-gila gitu. Iya. Demi Allah bang, gue bukan kayak gitu ya, bukan bener. Iya. Gue pulang malam aja domelin sama mak gue, apalagi kayak gitu nih bang, bener dah. Nah tapi mimpinya itu selama berulang-ulang dengan mimpi yang sama, kayak lu diceritain tentang masa lalunya si cewek ini, si cantik lah kita sebutnya, si cantik ini. Itu di villa itu yang gue tempatin ada hubungannya. Oh, jadi villa itu sama si cewek cantik ini ada hubungannya? Hubungannya itu apa? Jadi itu si cantik ini pernah main di situ sama teman-temannya, sama rekan-rekannya, kawan-kawannya. Villa itu berarti villanya udah lama? Udah lama kayaknya, tapi gue nggak tahu bang. Pokoknya tapi villanya bagus loh, mewah. Lah maksud gue dalam artian ya, berarti kan villa itu masih dalam hitungan 10, 20 tahun, 30 tahun kan? Belum yang tua-tua. Berarti si sosok si cantik ini pun berarti udah masih ada di villa, maksudnya udah di situ gitu dia sama teman-temannya. Iya, berarti mungkin kan ketika dia hidup kali ya. Berarti kan dia juga bukan sosok yang udah meninggal lama banget. Iya. Berarti memang sosok yang masih baru-baru, dalam hitungan 10-20 tahun masih baru lah. Mungkin deh orang dia tuh kayaknya, tafsir gue tuh sekitar SMA deh kayaknya ya. Masih muda banget. Kayaknya soalnya dia cantik banget. Sumpah udah cantik banget. Banget. Kayak artis apa? Antar saya domelin bang, kalau yang kayak artis terdihujat gitu kan gak boleh bang, jangan bahaya itu bahaya. Ya kayak apa ya? Kayak mukanya Indo banget apa? Bule. Oh, gak boleh. Iya. Cantik deh, ya muka bule. Lu demen kan? Pevita Peace. Tapi yang cantik kan Pevita Peace ya, kan dia manusia asli. Kan mirip. Iya. Nah, itu berarti mimpinya selama berulang-ulang setiap malam selama setahun.
setahun itu lu mimpi itu terus? Iya, sampai bosen. Tapi ya ada mimpi lain, cuman ya Enggak, maksudnya ya. ujung-ujungnya ke situ lagi, Tapi ke situ lagi. episodenya tuh kalau dalam ini kan episode Kayak sinetron nih. Iya, kayak bersambung lagi nih lagi. Kalau Tapi tentang setahun emang itu tentang dia doang atau memang dia mimpinya doang. itu aja diulang-ulang terus aja. Kronologi dari awal sampai dia nggak ada. Itu kenapa? Kayak gitu dikasih tahu. Dan di mimpi itu dia minta tolong ke gua untuk bantuin dia. Itu ceritanya di mimpi itu. Oh, berarti dia tuh efek sampingnya itu mimpinya lumayan lama juga ya, hampir setahun. iya, selama itu emang. Tapi terus yang masalah ngomong sendiri setahun juga. Iya, dari mulai itu. Ngaca juga setahun juga. Semuanya semua setahun. kejadian itu Semua satu jadi tahun. setahun. Tapi dari 2019 sampai 2020-an. Sampai gue mau habis kontrak tuh dari PT. Terus berarti lu ngomong sama si Devi ini dia berarti merasa dirinya bukan merasa, kayak orang lain melihat dia itu bahwa dia itu ngomong sendiri, padahal tuh sebenarnya dia ngomong sama sosok yang mereka tuh nggak lihat. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua yang gue lihat itu dia tuh si Devi ini orang yang nggak suka banget sama ngaca ataupun make up, tapi tiba-tiba dia berubah jadi sosok seorang perempuan yang suka banget ngaca, suka banget make up, jadi hedon lah ya. Make upannya itu berangkat kerja aja yang biasa cuma bedakan, tiba-tiba dia jadi make up, pakai alis, pakai blush on. Terus juga mimpi itu selama setahun si Devi itu mimpi mengulang-ulang aja menceritakan tentang masa lalunya si sosok si cantik ini, kita nyebutnya si cantik ya. Karena si memang kata pengakuan si Devi sosok si cantik ini memang benar-benar cantik dan itu masih muda katanya. Jadi kayak ya udah kita sebut si cantik aja. Nah, terus di sini katanya lu sempat bawaannya pengen nyelakain orang. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi tuh selama itu ada bukan satu bahkan sering banyak momen di tempat gua kerja juga, temen gua hampir mau gue colok pakai tang matanya. jadi kayak lalu yang amat gitu. Terus tapi beneran bang, gue nggak tahu kalau itu beneran ditolak. Tapi lu maksudnya lu nggak ngerasa kayak lu menggerakkan badan lu? Nggak sadar. Nggak sadar aja gitu? Kan lagi ngomong nih, lu cerita dah. Contohnya misalnya, Dep, semalam ada bola gitu. Lu ngomong ceritanya. Ngomong deh apa deh tentang bola nih, ngomong. Terus gue dengerin. Tiba-tiba tuh gue kayak yang tangan gue tuh ternyata yang kiri jalan ngambil tang di meja kerja. Ada tang kan. Terus gue giniin aja. Nah, terus tapi sempat ketahan? Iya dah, sama temen gue ditahan. Gitu. Tapi itu posisi lu nggak sadar sama sekali? Nggak tahu. Itu maksudnya kayak pikiran lu cuma ngeblank aja? Gue nggak suka sama lu gitu kasarnya. Ya maksudnya di otak gue. Gue nggak suka sama lu. Iya, dan gue nggak begitu itu lu gitu. Padahal lu temenan baik sama dia. Iyalah, orang tiap kerja suka dibantuin kerjanya cowok. Kayak gitu. Jadi kayak tapi pas posisi lu mau nusuk itu udah deket, tapi maksudnya kesadaran lu itu kayak belum sadar. Terus sadarnya itu kapan? Pas gue udah kayak yang di depan mata gue lu gitu. Tiba-tiba langsung gitu. Kebuka aja mata. Lu ngapain dia punya ini gue gitu, kata lu misalnya ya. Coba aja gue lepasin aja, itu gue kena kaki gue. Kan jatuh tuh. Itu tang yang tajam gitu? Iya, yang kayak buat kerja, nyabutin kawat. Itu yang tajam. Besi, karena gue bikin busi ya. Iya, tuh gue minta maaf bang. Maaf bang, kata lu. Terus tapi beneran minta maaf bang. Terus kata temen lu gimana itu? Lu kenapa lu nggak jelas tuh, gue gitu. Gue beneran nggak tahu, maaf bang. Gue mau manggil bang kan. Maaf bang. Dia lebih tua gitu ya? Iya. Gue beneran gue pegang tanya gue, maaf bang. Gue bener-bener nggak tahu, maafin gue bang. Terus dia pergi. Terus besoknya gue beliin jajan, gue minta maaf lagi. Enggak, maksudnya terus lu ngejelasin ke orang yang nggak mau gue jelasin. Nggak mau jelasin. Karena bagi gue dia nggak perlu tahu bang. Nanti takutnya efeknya ke dia juga. Jadi gue kayak yang maafin gue ya. Jadi bang. Kayak ya udah dia juga maafin lu gitu. Tapi lu nggak cerita kalau lu nggak sadar. Iya, gue bilang gue nggak sadar bang. Maafin gue ya bang. Gue Tapi dia ngerti. Iya.
lu sambet lu ya, gue digituin. Itu salah satu contoh. Iya, itu contohnya. Bahkan sama mama gue juga pengen gue tusuk palanya pakai gunting. Ya Allah, gue durhaka Orang tua banget. lu. Iya, kan lagi motongin bawang di bawah. Terus ini Cosmos, tempat merek ya. Apa namanya, Magico. Bukan, ini buat tempat nyimpen beras. Oh ya, dispenser Maaf ya, beras. Ted, ya dispenser beras. Dispenser beras. Terus itu ada gunting di situ, gunting besar. Gue ambil, gue begini ke atas emak gue. Kepalanya gitu mau gini. Iya, ya gue kalau benar terjadi gue durhaka seumur hidup gue dah. Tapi itu posisi nyokap lu udah ngeliat belum? Oh, dari belakang gitu. Sadar sendiri. Cuma gue gitu. Sebelum gue taruh lagi guntingnya. Mama gue nengok. Ngapain, Pi? Ini mau nyari gunting, gue bilang gitu. Padahal gue mau bunuh. Tapi nggak ada orang lain di rumah? Nggak ada. Cuma lu sama nyokap doang? Nyokap juga lagi buang motong-motong bawang. Iya, bawang merah. Terus lu ambil gunting, mau lu giniin? Mau lu tusuk kepalanya gitu? Iya. Tapi itu keadaan nggak sadar juga sama kayak posisi yang di PT itu? Itu contohnya. Itu gue udah saking jengkelnya, capek lah gue sama dia, gue frustasi lah gitu. Gue ceritalah sama salah satu rekan gue pada saat itu. Rekan kerja? Iya, rekan kerja. Ya ada namanya lah gitu, boleh disebut. Ada namanya. Sebut aja Mawar. Waktu itu gue namanya Bang Wahyu. Bang Wahyu. Iya. Anjir. Terus namanya Bang Wahyu kan. Terus gue ceritalah ke dia gitu. Terus dia punya kenalan gitu lah, orang bisa lah gitu. Kayak gitu. Terus abis itu namanya si orang bisanya ini, kalau kita nyebutnya orang pinter ya. Iya. Nah, yang orang bisa ini namanya Mbah Jaka. Mbah Jaka? Dia bisa bantuin gue lah, Bang, sampai gue jadi manusia normal lagi. Nah, emang tadi lu nggak normal? Capek lo kayak gitu loh, sampai badannya kagak bisa gede-gede. Berarti si Devi ini dia udah kayak ngerasa pengen nyelakain orang, bahkan sampai orang tuanya pun hampir mau ditusuk sama dia pakai gunting di kepalanya itu. Tapi Devi ini posisinya memang bener-bener nggak sadar gitu. Dia bener-bener kayak nggak ngerasain apa-apa yang terjadi. Dia sadar pada saat udah mau terjadi, itu selalu sadar gitu ya. Iya, udah mau hampir terjadi, tiba-tiba lu langsung sadar aja. Ya, gitu. Itu mah gua. Untungnya langsung bisa handle gitu. Iya. Oke. Terus proses penyembuhannya, ini kan lu ngerasa tadinya lu bukan manusia normal. Iya, Bang. Iya. Terus lu ngerasa pengen lu ngobatin, kalau dibilang penyakit ya mungkin penyakit kali ya. Atau merasa lu tidak seperti manusia pada dasarnya gitu. Kayak gitu. Nah, lu pengen ngobatin, gue pengen dengar cerita lu tentang gimana lu ngobatin. Diobatinnya itu gimana? Diobatin itu gimana ceritanya? Gue diantar temen gue ini namanya Bang Ayu kan, terus ke tempat Simbah, ke rumahnya Mbah Jaka ini. Dan di situ ditanya-tanya dong awal mulanya segala macam gitu. Terus abis itu beliau Simbah Jaka ini bilang, dia tanya, dia masih gimana, dia sosoknya bukan aki-aki ya, mentang-mentang dipanggil Mbah. Oh, masih muda aja, cuman dibilang cuma karena Mbah aja gitu. Mbah aja karena jago banget dah gitu. Terus bukan jago, dia bisa bantu sering bantu orang. Iya gitu. Lu gimana? Lu selama ini makannya gimana, Dia gitu nanya gitu. Makannya ya gitu, Mbah. Doyan tapi badan gua kagak naik. Gua gitu. Dulu berat gue cuma 35, Bang. Kilo, bukan ons ya, kilo. Entar gue bayi ya, 35 kilo. Beneran. Tapi gue gak gede-gede, Mbah, kata gue gitu. Saya gak gede-gede. Gitu. Saya kata gue gitu. Terus kata beliaunya, si mbaknya nih bilang, ketawa dia. Ya orang lu makan juga dia ikut makan. Wah, kurang ajar ya, dia gak izin gue. Ternyata bener loh, kalau misalnya kita makan itu kayak harus baca doa. Harus berdoa. Ya, minimal baca bismillah. Minimal baca bismillah. Gue bukan marking ke baca bismillah ya, gue baca doa makan. Tapi dia tetap masih bisa makan katanya. Nah, makanya kan kesimpulannya itu yang dari gue alami,
kita baca doa aja setan masih bisa ikut makan, apalagi kita nggak baca doa. Ini mau agama apa aja deh, kan punya doa masing-masing dong kalau mau makan, dapat rezeki kayak gitu lah ya. Intinya kita berdoa bersyukur gitu ya. Ini beneran tahu, soalnya yang kata orang bilang nanti dibantuin setan lu gitu, atau nanti setan ikut makan. Itu beneran gitu. Ikut makan, iya. Itu beneran. Gue kalau kata orang lu nggak apa-apa nggak berdoa pas makan, penting lu berdoa pas minum supaya dia sehat. Oh iya ya, benar tuh ya. Iya. Terus. Tapi nggak boleh gitu. Iya, kasihan deh ya. Itu nggak baik. Kasihan ya setannya ya. Kitanya. Terus. Iya, terus. Si Bajaka ngomong apa aja tuh dia? Itu kan ternyata dia ikut makan ambil dari energi. Dan gue cerita soal mimpi, gue ceritain lah itu. Jadi mimpinya itu si cantik ini dan di villa tadi sama teman-temannya. Terus abis itu enggak, dia tuh ternyata meninggalnya itu, maaf ya, diperkosa gitu sama cowok-cowok, banyak cowok-cowoknya. Jadi di villa itu, di villa yang di hutan itu justru, jadi dia diajak ke villa yang di hutan, yang gua lihat ini hutan, ini villa. Nah, gitu. yang villa yang cuma lu sendiri yang lihat, teman-teman lu lihat. Iya. Nah, yang gua kira Sapam lagi duduk itu yang ikutan mau merkosa dia juga, tapi dia lagi nunggu situasi, kayak ngeliat situasi gitu. Oh, mungkin dia ibaratnya mereka adegan ya. Masih tahu. Enggak sih, gue yang justru yang melihat kayak yang dia ternyata parah banget loh gitu, kayak pas gue di mimpi itu kayak gue diem aja bang, kayak gue kaget ya Allah gitu, kayak yang ini beneran gak sih? Itu persis villa yang lu lihat itu sama tiplok sama si cantiknya juga sama, tapi bedanya dia pakai baju cakep, baju bagus, baju gitu. Masih muda gitu ya, kayak gitu, anak muda gitu. Dia di bawah di situ di dalam hutan itu, dari villa yang di samping hutan. Kayak dia diajak dari villa yang gue tempatin, cek ke tempat villa yang bawah itu. Cek dia masuk hutan, diperkosa gitu. Sama orang-orang yang banyak, ada kali 6 kayaknya. 6 orang. Iya, di mimpi itu gua ini sih nggak sanggup. Tapi dia maksudnya kayak meninggalnya itu memang di villa itu? Enggak, di hutan. Iya, emang di villa hutan itu. Iya. Itu kasian tahu banget meninggalnya. Bunuh atau gimana? Iya, diperkosa dulu. Iya, pertama diperkosa dulu, setelah diperkosa dibunuh. Kakinya berdarah-darah. Dia kayak yang suster ngesot gitu. Terus mayatnya dibuang kan? Itu nggak sampai situ sih, pas di mimpi dia cuma dia cuma ngasih tahu doang di mimpi begitu gitu ya. Terus dia di mimpi itu dia bilang tolongin saya gitu ke gua si cewek itu. Kata gua nggak bisa, gimana caranya, kan gua nggak tahu ya. Terus kan gua takut ketahuan juga sama yang cowok-cowok itu. Kan karena gua di mimpi gue tuh gue ada di situ loh, nyata kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Habis itu kayak ibaratnya gue cerita juga kayak Mbak Jaka ya, terus kata Mbak Jaka juga iya bener kayak gitu. Ternyata apa yang gue mimpin ini sama si yang beliau Mbak Jaka ini lihat mungkin di di alamnya Mbak Jaka kali ya, gue juga kurang paham. Itu sama persis sama apa yang lu mimpiin selama bertahun-tahun, selama setahun berulang-ulang terus. Kita itu memang bener apa yang terjadi gitu sama si cantik ini. Iya, abis itu Mbah Jakanya bilang ke gua, Dep, gue panggil ya si cantiknya ini ke sini, ke rumahnya Mbak Jaka pada saat itu. Ditarik gitu, dipanggil. Iya. Takut gua Mbak gitu. Enggak apa-apa kan ada gua, kata. Ada saya gitu, ada aku gitu. Maaf ya Bang, gak sopan nih gua ada gitu, ada saya gitu. Terus udah tuh gua mau nggak mau ya. Dan di situ Mbah Jaka juga takut lihat gua, serem banget katanya. Langsung berubah tuh muka gua, jadi serem. Gitu katanya. Si Mbah Jaka ngelihat lu jadi mimik mukanya itu berubah. Jadi kayak si cantik ini. Tapi jadi dengan posisi marah. Enggak, kayak dia lagi judes. Julid ya kalau gitu ya. Jadi ini gua, ini dia. Kayak gitu. Dia ngeliatnya seperti itu si Mbah Jaka itu. Nah, terus
lu diobatinnya itu diapain aja sama si Mbak Jaka? Kayak gue tuh ada dibuat satu lingkaran. Misalnya ini Lu sih, di dalam lingkaran itu gitu. iya di lingkaran, set di lingkaran. Ini ditaburin garam. Kayak gini nih, kayak gini lah ada ceritanya yang obatin ya Mbak Jaka, set gitu. Ceritanya gue baca terus. Ya, izin ya Mbak Jaka ya. Nah, terus dia, gue di lingkaran garam. Gue duduk gitu. Gue masih normal nih kayak gini. Tiba-tiba tuh kaki gue tuh kayak orang, aduh, kaki gue kayak mau nyinden gitu. Jadi gue duduknya gini nih. Cantik gue ya, padahal mah kagak. Terus gue Jadi gini, kayak orang kemayu. Kayak mayu Heeh. bener kayak orang-orang zaman dulu ya, kemayu Iya, banget. terus gue gini. Udah deh. Habis itu gue diceritain sih katanya mah pas gue diobatin gitu kayak yang si cantik ini bilang dia bilang dia ada bilang namanya siapa, kenapa mau ikut gua, kenapa mau nyosor dulu sama cowok itu temen gue itu, ya kasih tahu tuh gue diceritain lah. Ini gue udah izin ya sama Mbah Jakanya sama rekan-rekannya Mbah Jaka juga katanya nggak apa-apa gitu untuk diceritakan. Ini sekalian kayak apa ya, pembelajaran buat terutama buat perempuan lah ya, jaga diri baik-baik gitu. Nah terus jadi apa namanya pas diobatin ini katanya nih si cantik ini bilang gue nggak bisa niruin banget ya bang, soalnya suaranya cakep banget gitu. Kalau kalau boleh bilang mah merdu lah gitu. Merdu kayak lembut zaman-zaman cewek-cewek. Iya, Aduh. zaman dulu. Namanya siapa digitin kan. Oh, Simba yang nanya. Kurang lebih gitulah ya. Gue nggak bisa praktekinnya. Terus kata si cantik ini Santi kayak gitu. Oh, nama aslinya si Santi ini Santi. Iya Santi, cuman kagak tahu Santi apa. Pokoknya Santi aja gue diceritain gitu. Terus ngapain kamu ikut Depi gitu kan? Bukan ikut Depi, ikut cewek ini, ikut Tapi kubu ini gitu. posisi lu udah gak sadarkan diri. Masih setengah iya setengah enggak, tapi kayak gue buat ngelawannya nggak bisa apa-apa bang. Tapi kayak dia gue kayak dia menggunakan tubuh lu buat menjawab pertanyaan Simba iya, itu. Betul. Terus kata si makhluk si cantik ini, si ternyata namanya Santi ya, dia bilang saya suka sama ini si tubuh ini, enggak si tubuh ini, enggak si buku gua ke gua, saya suka sama ini gitu. Saya jadi punya teman, dia baik, kata si hantunya ini mah ya, bukan gua ya, kata si makhluknya ya, ini bukan kata gua lo ya gitu. Gua nggak tahu, gua baik kagak ya. Terus katanya ini dia baik gitu. Aku mau jagain dia gitu, jagain gua. Dia mau jagain lu gitu. Ini versi si Santi nih ya ceritanya, gue ngomong ya, gak bisa lah yang ngikutinnya, lembut banget soalnya. Ini gue saya jagain dia, saya suka sama dia, soalnya dia baik, dia sering dijahatin mulu sama teman-temannya. Kalau sama teman-temannya tuh saya nggak mau nanti dia dijahatin kayak gitu. Terus gitu. Terus abis itu kata si Mbak Jakanya, terus kenapa kalau sama yang cowok itu kamu kayak kasarnya tuh nyosor, kalau bahasa kita ya, kalau bahasa si cantik itu kayak nyamperin mulu gitu. Kata si cantik ini, sosok ini bilang saya suka gitu. Oh, suka sama temen cowok lo itu. Iya gitu, jadi saya ngegunain tubuhnya dia, tubuh gua maksudnya, kata si cantik ini atau si Santi ini gitu. Terus abis itu terus kalau sama cowok yang lain enggak, malah kayak yang gak suka atau gimana kayak gitu. Kata kalau sama yang cowok lain tuh biasa aja gitu. Terus enggak, kasarnya dia menariknya sama si teman gue ini aja. Jadi pada intinya si cantik lah kita sebut, si cantik ini sebenarnya ngedeketin Devi ini bukan karena dia sekedar pengen ikut gitu, dia ada tujuan lain, dia tuh suka sama temen cowok lu itu. Iya, satu. Nah terus dia nempel ke lu supaya lu bisa deketin si cowok ini. Iya, terus sama itu sih dia bilang kasarnya mau jagain lah gitu. Dengan alasan dia pengen jagain lu, padahal pada intinya mungkin ya memang dia pengen deketin. Dia baik mungkin bagi si cantik, tapi kan kayak gue manusia kayak hidup nih, masih hidup gitu. Nah, malah merasa terganggu gitu ya. Jadi kayak malah ngambil energi gue gitu. Terus itu efeknya hilang sendiri. Maksudnya kayak gangguan-gangguannya itu hilang sendiri hilang sendiri, tapi
Lu proses langsung. Pengobatannya berapa kali? Lumayan. Berapa kali bolak-balik ke Simba itu? Karena kayak dia ada satu buat perjanjian gitu, dibuatin rumah lah gitu di kamar gua, kayak buat si cantik ini biar gak ikut-ikut, tapi dia melanggar perjanjian itu, akhirnya dia dimusnahkan lah gitu. Berarti dia tuh dikasih tempat lah, Iya, dikasih biar tempat, tapi lu kayak nggak usah untuk gangguin lagi lu. Tapi gak ternyata apa-apa, kenyataannya dia melanggar. dia masih aja Iya. gangguin lu dan ngerasukin Iya. lu lah ibaratnya gitu. Terus akhirnya dimusnahin lah itu mas, Iya. bukan dimusnahin, disempurnakan lah. Disempurnakan lah ke alam yang memang sepantasnya dia berada. Iya. Gitu. Sama Iya. Simba ini. Iya, membajak kayak ini gitu. Jadi Iya. Simpulannya ya yang gua rasa itu, kita sebagai perempuan juga, kalau mungkin ya gue nggak tahu selama sehidupnya si cantik ini berbicaranya bagaimana ke lawan jenis, apakah sopan atau tidak, gue nggak tahu ya, gue pribadi nggak tahu. Makanya ada timbul pemerkosaan, dia sampai dibunuh, kakinya sampai dicangkul gitu loh, Bang. Kakinya dicangkul? Iya, itu. Jadi posisi dia. kakinya itu, tapi putus nggak sih? Enggak, dia begini tapi bang ngemple ya. Ngesot. Kayak rasanya ngesot gitu. Iya, dia berdarah-darah sininya bang. Itu dicangkul, lu ngeliat posisi lu di mimpi lu ngeliat dia dicangkul gitu kakinya. Bahkan kayak proses dia kalau gue sih gue kayak digebuk ya, dipukul ya. Gue lihat bang, kayak di mimpi, jelas banget. Dan itu nggak cuma satu kali, berkali-kali gitu. Berarti pada intinya memang kita sebagai manusia, apalagi khususnya cewek, itu benar-benar kita harus benar-benar bisa ngejaga diri kita, mas. Iya, benar. Nggak usah ngikutin pergaulan di mana sekarang cewek cowok sama aja, maksudnya kayak nongkrong bareng, tetap kita harus sebagai cewek gitu, tetap harus jaga juga. Iya, betul. Itu kayak tata krama, terus dimanapun kita berada kita harus sopan sama orang lain. Terus juga yang paling penting memang menjaga harkat dan martabat seorang wanita itu penting banget gitu. Iya, ini beneran loh, soalnya awalnya gue kira halu, sampai ternyata itu ngambil energi gue sendiri dan capek gitu loh ya. Capek, dianggap gila, sampai hampir mau frustasi, stres gitu bang, kayak gitu. Kayak gimana sih bang, kayak di posisi itu lu nggak punya teman kayak gitu. Satu pertanyaan terakhir gue. Apa tuh? Gimana cara lu keluar dari pikiran-pikiran yang tadi, kayak lu ngerasa diri lu halu, lu ngerasa diri lu gila, itu lu cara keluar dari zona itu gimana mas gue? Akhirnya apakah lu cerita ke orang-orang atau gimana? Enggak, ke orang tua. Ini gue berani cerita ke umum baru ini di sini. Baru eksklusif di sini? Iya, karena sebelumnya gue minta izin dulu sama Mbak Jakanya, sama Bang Wayunya, sama teman-temannya, sama teman-teman gue juga, maksudnya yang di villa itu, sama teman kerja, semuanya gue minta izin sama semua pihak yang bersangkutan. Karena ini hal sensitif, belum tentu orang lain menerima. Ya, ini yang gue sebut namanya pun gue izin dulu, yang gak gue sebut namanya memang beliau gak mau disebut namanya, temen gue ini gak mau disebut namanya gitu. Jadi solusi lu untuk teman-teman yang saat ini merasakan hal yang mungkin dirasakan sama lu, itu apa? Biasa aja, gak usah kayak yang itu, kayak misalnya kita ada lihat sosok pocong atau kukun gitu ya, kunti atau tuyul atau gundurwo, apalagi setan di Indonesia sih kan aneh-aneh ya, kalau hijau butuh hijau gitu lah ya. Ini biasa aja. Ngesot dong, ngepot cepet amat dong. Pokoknya kita biasa aja. Jangan yang kayak yang itu ada setan gitu, jangan. Yang penting kita harus aja punya keberadaan makhluk tersebut memang ada kan. Kita hidup di dunia, ada yang manusia asli sama yang memang manusia tersebut atau sosok tersebut sudah pernah hidup tapi mereka meninggal, tapi kita nggak tahu nih kenapanya. Oke, berarti pada intinya kalau sekarang teman-teman kita yang lagi nonton kita ini, mereka merasakan hal yang sama, kayak mereka merasa dirinya halu, merasa dirinya gila, itu salah satu saran dari lu itu buat tenang aja. Yang penting kita jujur sama orang tua aja, yang penting ya. Iya, kayak kita cerita sama orang tua supaya orang tua juga mengerti dan membantu, mungkin orang tua juga punya solusi
Dan untuk masalah-masalah kita. jangan cerita ke orang-orang, sembarang orang. Sembarang Nggak orang, boleh. karena nggak semua orang Itu respect. gitu Iya, ya. takutnya malah ditambahin bebannya. Gitu. Oke, Devi, makasih banget ya udah cerita di sini. Jadi pada intinya kita itu hidup memang selalu berdampingan sama mereka yang nggak kita lihat. Iya. Mereka yang nggak kita lihat itu bukan berarti mereka nggak ada. Intinya gitu ya, Dep ya. Oke, terima kasih sebelumnya buat Devi. Sama-sama, Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Buat kalian yang punya temen ataupun kalian sendiri yang punya cerita horor, cerita mistik, itu boleh kalian DM ke kita di kontrakan_berisik. Sampai jumpa di next episode. Dadah. Dadah.